Mereka sadar bila darah Muhammad mengalir karena ulah mereka, Mekah pasti akan banjir darah manusia. Bahwa Allah Ta'ala telah mengirim rayap-rayap untuk memakan semua tulisan. Di antara mereka ada yang mendukung dan ada yang menolak. Maka pihak yang menolak ini akhirnya berusaha untuk membatalkan lembar perjanjian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat berjumpa kembali dalam sajian kami Ibroh, isi baca bareng buku sirah, bersama mendalami sirah untuk hidup yang penuh rahmat Allah. Apa kabar pencinta sirah? Takkan bosan kami mengajak, yuk belajar sirah, bukan hanya sebagai kisah, tapi juga sebagai ibroh. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan kisah tentang peristiwa pemboikotan Bani Hashim, Bani Muthalib, dan para pendukung dakwah. Dikisahkan ada 4 kejadian besar yang terjadi berturut-turut dalam waktu singkat, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam, disusul dengan Umar bin Khattab masuk Islam. Kemudian Rasulullah menolak tawaran mereka untuk yang kesekian kalinya. Dan yang terakhir, adanya kesepakatan bersama yang dijalin oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang masih kafir maupun sudah muslim, untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah orang-orang musyrik merasa gelisah dan mereka memang pantas merasa seperti itu. Mereka sadar bila darah Muhammad mengalir karena ulah mereka, Mekah pasti akan banjir darah manusia. Atau bahkan bisa membinasakan mereka semua. Kesadaran inilah yang membuat mereka beralih ke bentuk kezaliman lain yang lebih kejam daripada sebelumnya. Apa yang kemudian orang-orang musyrik itu lakukan? Mereka berkumpul di kediaman Bani Kinanah di lembah Al-Mahsib. Di sana mereka bersumpah untuk tidak melakukan pernikahan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, tidak berjual beli dengan mereka, tidak berbicara dengan mereka, tidak berkumpul, berbaur ataupun masuk rumah mereka, sampai mereka menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Mereka pun menulis kesepakatan tersebut di atas sebuah lembar sahifah yang berisi perjanjian dan sumpah bahwa mereka selamanya tidak akan menerima perdamaian dari Bani Hashim dan tidak akan berbelas kasihan terhadap mereka kecuali bila mereka menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Perjanjian tersebut ditulis oleh Baghid bin Amir bin Hashim. Rasulullah SAW mendoakan keburukan atasnya dan dia pun kelak mengalami kelumpuhan di tangannya sebagaimana doa beliau. Perjanjian itu pun dilaksanakan. Sahifah tersebut digantung di dinding Ka'bah. Semua kalangan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang masih kafir maupun yang sudah beriman, selain Abu Lahab tentunya, masuk dalam pemboikotan itu. Mereka diembargo di perkampungan Abu Thalib pada malam bulan Muharram tahun 7 kenabian. Semakin lama pemboikotan pun semakin diperketat. Semua pasokan air dan cadangan tidak boleh masuk ke tempat mereka. Kaum musyrikin memborong semua makanan yang akan masuk atau dijual di Mekah. Tindakan ini membuat kondisi Bani Hashim dan Bani Muthalib semakin kepayahan dan memprihatinkan. Sehingga mereka terpaksa memakan dedaunan dan kulit binatang. Selain itu rintihan kaum wanita dan bayi-bayi yang mengerang kelaparan pun terdengar dari balik kediaman mereka tersebut. Tidak ada makanan yang sampai ke tangan mereka kecuali secara sembunyi-sembunyi. Dan mereka pun tidak keluar untuk membeli keperluan sehari-hari kecuali pada bulan-bulan haram saja.
Mereka membelinya dari rombongan yang akan datang dari luar Mekah. Akan tetapi pemuka Quraisy meminta para pedagang menaikkan harga barang-barang mereka kepada Bani Hashim beberapa kali lipat agar mereka tidak mampu membelinya. Hakim bin Hizam pernah membawa gandum untuk diberikan kepada bibinya Khadijah radhiyallahu anha. Namun ia dihadang oleh Abu Jahal dan diinterogasi untuk mencegah upayanya. Untung saja ada Abul Bukhturi yang menangani dan membiarkannya lolos membawa gandum tersebut kepada bibinya. Di lain pihak, Abu Thalib merasa khawatir atas keselamatan Rasulullah. Untuk itu dia biasanya meminta beliau untuk berbaring di tempat tidurnya saat orang-orang beranjak ke tempat tidur mereka. Hal ini agar memudahkannya untuk mengetahui jika ada yang hendak membunuh beliau. Dan ketika orang-orang sudah benar-benar tidur, dia memerintahkan kepada salah satu dari putra-putra, saudara-saudara, atau keponakan-keponakannya untuk tidur di tempat tidur Rasulullah. Sementara beliau SAW diminta untuk tidur di tempat tidur mereka. Namun demikian pada musim haji, Rasulullah dan kaum muslimin tetap keluar guna menjumpai orang-orang dan mengajak mereka kepada Islam. Pemboikotan tersebut berlangsung selama 3 tahun penuh. Pada bulan Muharram tahun ke-10 dari kenabian terjadi pembatalan terhadap Shahifah tersebut. Hal ini dilakukan karena tidak semua kaum Quraisy menyetujui perjanjian tersebut. Di antara mereka ada yang mendukung dan ada yang menolak. Maka pihak yang menolak ini akhirnya berusaha untuk membatalkan lembar perjanjian tersebut. Di antara tokoh yang melakukan itu adalah Hisham bin Amru dari Bani Amir bin Lu'ay. Dia biasa berhubungan secara diam-diam pada malam hari dengan Bani Hashim dan menyuplai bahan makanan. Tokoh ini pergi menghadap Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi yang tak lain adalah putra dari Atikah binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah SAW. Hisham berkata kepadanya, "Wahai Zuhair, apakah engkau tega dapat menikmati makan malam dan minum sementara saudara-saudara dari pihak ibumu mengalami kondisi seperti yang engkau ketahui saat ini?" Zuhair menjawab, "Celaka engkau, apa yang dapat aku perbuat bila aku hanya seorang diri? Sungguh demi Allah, andai kata aku punya teman satu orang saja, aku robek lembar perjanjian tersebut." Jawabnya, "Engkau sudah mendapatkan orang itu. Siapa dia?" "Aku." "Kalau begitu carikan bagi kita orang ketiga." Lalu Hisham pergi menuju kediaman Mut'im bin Adi. Dia menyinggung tali kekerabatannya dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib, 2 orang putra Abdul Manaf, dan mencela persetujuannya atas tindakan zolim kaum Quraisy. Mut'im berkata, "Celakalah engkau, apa yang bisa aku lakukan padahal aku hanya seorang diri?" Hisham berkata, "Engkau sudah mendapat teman." Dia bertanya, "Siapa dia?" "Aku," jawabnya. "Kalau begitu carikan bagi kita orang ketiga," pintanya lagi. "Sudah aku dapatkan orangnya," jawabnya. "Siapa dia?" tanyanya. "Zuhair bin Abi Umayyah," jawabnya. "Kalau begitu carikan bagi kita orang keempat," pintanya lagi. Lalu dia pergi lagi menuju kediaman Abul Bukhturi bin Hisham dan mengatakan kepadanya persis seperti apa yang telah dikatakannya kepada Mut'im. Abul Bukhturi berkata kepada Hisham, "Apakah ada orang yang membantu kita dalam hal ini?" "Ya," jawabnya. "Siapa dia?" tanyanya. "Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, dan aku juga akan bersamamu," jawabnya. "Kalau begitu carikan lagi bagi kita orang kelima," pintanya. Kemudian dia pergi lagi menuju kediaman Zam'ah bin Al-Aswad bin Muttalib bin Asad. Dia berbincang dengannya lalu menyinggung tentang kekerabatan yang ada di antara mereka dan hak-hak mereka. Zam'ah bertanya kepadanya, "Apakah ada orang yang ikut serta dalam urusan yang engkau ajak dariku ini?" "Ya," jawabnya. Kemudian dia menyebutkan nama-nama orang yang ikut serta tersebut. Akhirnya mereka berkumpul di pintu Hujun dan berjanji akan melakukan pembatalan lembar perjanjian. Zuhair berkata, "Akulah yang akan memulai dan orang pertama yang akan berbicara." Ketika paginya mereka pergi ke tempat perkumpulan,
Zuhair datang dengan mengenakan pakaian kebesaran lalu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian menghadap ke khalayak seraya berkata, "Wahai penduduk Mekah, apakah kita tega bisa menikmati makanan dan memakai pakaian sementara Bani Hashim binasa? Tidak ada yang sudi menjual kepada mereka dan tidak ada yang membeli dari mereka. Demi Allah, aku tidak akan duduk hingga sahifah yang telah memutuskan rahim dan zalim ini dirobek." Abu Jahal yang berada di pojok masjid menyaut, "Demi Allah, engkau telah berbohong. Jangan lakukan itu." Lalu Zam'ah bin Al-Aswad memotongnya, "Justru engkaulah yang paling pembohong. Kami tidak pernah rela menulisnya ketika ditulis waktu itu." Setelah itu Abul Bukhturi menimpali, "Benar apa yang dikatakan Zam'ah ini. Kami tidak pernah rela terhadap apa yang telah ditulis dan tidak pernah menyetujuinya." Berikutnya giliran Mut'im yang menambahkan, "Mereka berdua ini memang benar dan sungguh orang yang mengatakan selain itulah yang berbohong. Kami berlepas diri kepada Allah dari sahifah tersebut dan apa yang tertulis di dalamnya." Hal ini juga diikuti oleh Hisham bin Amru yang menimpali seperti itu pula. Abu Jahal kemudian berkata dengan kesal, "Urusan ini telah diputuskan di tempat selain ini pada malam dimusyawarahkannya saat itu." Saat itu Abu Thalib sedang duduk di sudut Masjidil Haram. Dia datang atas pemberitahuan keponakannya. Rasulullah SAW yang telah diberitahu Allah Ta'ala tentang sahifah tersebut, bahwa Allah Ta'ala telah mengirim rayap-rayap untuk memakan semua tulisan yang berisi pemutusan rahim dan kezaliman tersebut, kecuali tulisan yang ada nama Allah Ta'ala di dalamnya. Abu Thalib datang kepada kaum Quraisy dan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang telah diberitahukan oleh keponakannya kepadanya. Dia menyatakan, "Ini untuk membuktikan apakah dia berbohong, sehingga kami akan membiarkan kalian untuk menyelesaikan urusan dengannya. Namun demikian pula sebaliknya, jika dia benar, maka kalian harus membatalkan pemutusan rahim dan kezaliman terhadap kami." Mereka berkata, "Baiklah, engkau telah berlaku adil." Setelah terjadi pembicaraan panjang antara mereka dan Abu Jahal, berdirilah Mut'im bin Adi untuk merobeknya. Ternyata dia menemukan rayap-rayap telah memakannya, kecuali tulisan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Tulisan yang ada nama Allah di dalamnya, di mana rayap-rayap tersebut tidak memakannya. Lalu dia membatalkan sahifah tersebut, sehingga Rasulullah SAW bersama orang-orang yang berada di Syaib Abu Thalib dapat menghirup udara bebas kembali. Sungguh, orang-orang musyrik telah melihat tanda yang agung sebagai bagian dari tanda-tanda kenabian beliau. Akan tetapi mereka tetaplah seperti yang difirmankan Allah. Dan jika mereka, yakni orang-orang musyrik, melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Quran Surat Al-Qamar ayat 2. Mereka tetap berpaling dari tanda ini dan kekufuran mereka pun semakin menjadi-jadi. Demikian pencinta sirah Ibroh episode 16 kali ini. Mari terus bersama belajar sirah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.